Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah penonton, kita berjumpa kembali di channel ini dan tak bosan-bosannya kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan atensi Anda terhadap media ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali saya bertemu dengan salah seorang pengamat sejarah dan juga pemerhati masalah-masalah adat istiadat khususnya di Kecamatan Kampar Kiri, yakni Saudara Zaldi Ismet Esos. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Zaldi. Waalaikumsalam Pak Haji. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Sudah 4 kali ya kita membahas masalah-masalah karakteristik yang ada di Kampar Kiri, dan pernah kita bahas tentang Kesultanan Kuntu. Kesultanan Kuntu ya. Pernah juga kita bahas Kerajaan Gunung Sailan Darussalam, dan juga suatu yang mungkin merupakan kearifan lokal juga, itu masalah adat istiadat dan sejarah berdirinya sistem nenek mama di Kampar Kiri, dan kemarin khususnya di Lipat Kain. Nah, penonton kita ada yang sedikit katanya merasa ingin lagi lah untuk dikembangkan informasi tentang masalah-masalah yang terkait dengan sejarah di Kampar Kiri ini, Saudara Ismet. Dan katanya kalau tidak salah di Kampar Kiri itu ada sistem kekhalifahan. Dan konon kabarnya juga khalifah ini dulu dibentuk oleh Tuan Syekh Burhanuddin. Pertama di Kuntu, kemudian berkembang lagi ke Kampar Kiri hulu sana, termasuk di Ludai, kemudian di Songgan, ada di ujung bukit katanya ya. Jadi ini mungkin perlu kita bahas dan kita dialogkan agar penonton kita tahu persis tentang kearifan lokal yang ada di daerah kita yang sampai hari ini masih dipertahankan. Oleh karena itu kita mulai saja dengan membahas mungkin masalah kekhalifahan yang ada di Kuntu. Silakan. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara mengenai kekhalifahan, itu ada semacam pengaruh Islam terhadap adat istiadat kita di rantau Kampar Kiri, Pak Haji. Kalau berbicara tentang pengaruh Islam, tentu ini pengaruh dakwah. Sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat tempatan tentu awalnya tidak mengenal Islam. Kalau Datuk Raja Penghulu, pucuk adat Kenegrian Ludai mengatakan kalau adat kita ini dulu awalnya adat Silamo-Lamo. Adat Siramo-Ramo, baru lahir adat dan Basondi Agamo. Itulah adat Basondi Sarak, Sarak Basondi Kitabullah. Jadi itu proses lagi dia, proses sejarah gitu. Nah, kapan pengaruh Islam ini masuk? Dan sebagaimana kita ketahui secara umum, pakar-pakar sejarah juga sudah memberikan bukti-bukti. Bahkan kita sendiri juga pernah melakukan penelitian dan buktinya cukup nampak bahwa sentral pengembangan agama di rantau Kampar Kiri itu adalah negeri Kuntu. Negeri Kuntu. Di dalam tombok adat pun diakui seperti itu. Di situ mulo zakat digantang digantang si pulik jopadi di Kuntu mulo adat di Kombang di Kombang indak kucik lai adat ini maksud itu adalah adat dan Basondi agama Islam itu Pak. Adat Basondi Sarak, Sarak Basondi Kitabullah itu ditulis oleh nenek mama di dalam tombok adat di rantau Kampar Kiri bahwa asal muasal dari munculnya pengaruh Islam yang nanti melahirkan sistem kekhalifahan adat itu memang dari Kuntu. Itu. Nah, di dalam catatan sejarah yang pernah kita lihat bahwa Kuntu itu kan dulu pelabuhan. Pelabuhan besar. Pelabuhan besar. Karena Kuntu itu letaknya memang di jalur utama melalui Swarnapura. Swarnapura itu kan Minangkabau lama. Swarnapura bawah Sungai Singingi yang menuju Sumpur Kudus, Subayang yang mengarah ke Tanah Datar, dan Setingkai yang mengarah ke 50 Koto itu kan membentuk sebuah teluk dulu sebagai sebuah pelabuhan, Teluk Bandaruhum.
Bandar Uhum namanya. Bandar Uhum. Jadi di tepi teluk itulah berdiri negeri Kuntu itu, Pak. Iya. Nah, Kuntu itu awalnya kan Koto Tenggi di tepi teluk Bandar Uhum, pas di muara Sungai Sebayang gitu. Iya. Maka di situ menjadi pelabuhan untuk mengambil sumber-sumber hasil alam dari Sumatera Tengah ini menjadi kota kota produsen area. Jadi bangsa-bangsa luar yang ingin mendapatkan sumber daya alam seperti emas, merica atau lada hitam gitu, dan segala macamnya itu, mereka cukup datang ke pelabuhan itu. Nanti dari sana pelabuhan itu dibawa nanti ke Gujarat di India, sebelum dibawa ke Timur Tengah. Nah, kita tahu dalam sejarah peradaban Islam, sewaktu Islam sudah menguasai dunia, Islam menaklukkan Rum, Syam, dan menaklukkan Persia, maka bandar-bandar utama itu kan dikuasai oleh kekhalifahan Islam dulu. Sampai nanti Islam menguasai Mesir, dan pelabuhan Iskandariyah itu menjadi pusat perdagangan dunia. Nah, para saudagar-saudagar Muslim itulah yang mencari sumber rempah itu. Dan salah satu pelabuhan yang didatangi itu adalah Teluk Bandar Uhum itu, Muara Sebayang. Yang di situ berdiri Koto Tenggi, nama aslinya, yang menjadi asal muasal negeri Kuntu. Itu ya. Nah, di situ maka berbicara dakwah, tentu awalnya dakwah Islam yang masuk ke Rantau Kampar Kiri itu memang di Kuntu. Kemudian pada sekitar abad ke-10 Masehi, ada tulisan dari sejarah luar mengatakan dinasti Fatimiyah dulu dari Mesir, yang setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad oleh serangan bangsa Mongol itu, umat Islam masih sanggup bertahan di Mesir. Nah, lalu menjadikan Mesir itu sebagai pusat perdagangan, kota Iskandariyah. Di saat dinasti Fatimiyah menguasai Mesir dan menguasai perdagangan, Fatimiyah ini ingin merebut jalur rempah-rempah yang menuju timur ini. Maka dia mengutus seorang laksamana laut, Laksamana Sayyid Nazimuddin Al-Kamil, untuk mengontrol wilayah rempah-rempah ini. Mulai dari wilayah marketing area yang di Gujarat, kemudian wilayah transitonya di Aceh, kemudian produsen areanya di daerah Sumatera Tengah, yaitu Kuntu. Jadi 3 rute rempah ini yang dikendalikan oleh Laksamana Sayyid Nazimuddin Al-Kamil itu. Dan informasinya, sewaktu Laksamana Sayyid Nazimuddin Al-Kamil merebut Kuntu, dan dialah yang mendirikan kerajaan Islam Kuntu Kampar pertama. Walaupun dalam ekspedisi militer ke Kampar Kanan, ke Muara Takus, dia terbunuh di Bangkinang. Jadi kalau kita ingin mencari bukti itu, ya kita cukup di mana sebenarnya kuburan Laksamana Sayyid Nazimuddin Al-Kamil, yang menurut sejarawan itu di tepi Sungai Kampar Kanan. Syahid di dalam ekspedisi militer ke arah Muara Mahat atau ke arah Candi Muara Takus itu. Tetapi di Kampar Kiri, kemudian dinasti Fatimiyah ini yang mendirikan kerajaan Islam Kuntu Kampar itu, Pak. Dan sultan pertama yang dicatat oleh sejarah namanya Sultan Muhammad Amrullah. Dengan seorang hakim syarak, qadinya itu Haji Padilullah. Itu yang ada dalam catatan. Nah, jadi kembali kita tadi sampai hari ini merupakan kearifan lokal yang tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain. Walaupun ada misalnya kepala suku atau persukuan dipimpin oleh seorang imam, tapi tidak ada khalifah. Tidak ada khalifah. Tidak ada khalifah katakanlah daerah Kampar Kanan misalnya itu tidak ada khalifah. Tidak ada itu nenek mama. Dan dalam suatu kampung itu paling-paling 4-6 itu persukuannya. Tapi kalau di Kuntu saja itu ada 16 suku ditambah lagi dengan seorang khalifah. Nah, jadi ini tadi kita lihat bahwa itu khalifah itu memang tak terlepas daripada dakwah yang dilakukan oleh orang-orang yang datang dari luar. Khilafah Islam dulu. Khilafah Islam. Jadi sistem kekhalifahan di Kuntu itu sudah jauh lebih mengenal dan memperlakukannya, dan sampai hari ini memang khalifah itu masih bertahan. Nah, sekarang mungkin saya ingin tanyakan bagaimana sistem pengembangan khalifah itu kok sampai ke Kampar Kiri hulu sana, di Ludai Saudara Ismet. Sewaktu kerajaan Kuntu Kampar berkuasa,
itu memang ada berbagai macam tantangan kan. Iya. Kerajaan Kuntu Kampar itu runtuh akibat ekspedisi Pamalayu. Iya. Nanti datang lagi bantuan dari kerajaan Islam yang ada di Aru dan dari Aceh untuk mendirikan kerajaan Islam Kuntu Kampar II. Iya. Jadi mulai dari abad ke-10, 11 sampai ke-13 itu abad perjuangan bagaimana Islam itu bertahan di negeri kita, Pak. Baru nanti dia bertahan setelah masa apa namanya itu pertarungan antara Hindu dan Islam itu menurut Slamet Brata, Slamet Mulyana itu selesai gitu. Nah, jadi nanti dari situ, dari Kuntu ini masyarakat adatnya yang sudah bercampur, yang sudah terpengaruh oleh ajaran Islam, salah satunya itu kan tokoh ulama-ulama tetap mempertahankan itu. Yang salah satu ulama yang hari ini masih ada peninggalannya itu adalah Al-Wathiq Al-Had Jalalullah Qadi Mekah Al-Mukarramah. Berarti di sini walau Muhammad Yunus mengatakan namanya Syekh Burhanuddin gitu Tapi itu bunyi stempelnya itu. Bunyi stempelnya seperti itu, Pak. Al-Wathiq Al-Had Jalalullah Qadi Mekah Al-Mukarramah. Ini menandakan bahwa apa? Bahwa ini adalah qadi kan? Hakim. Hakim, kepala pemerintah yang berasal dari Mekah. Ini tokoh, dan itu dalam adat kita ada muncul bahwa Imam Jalaluddin itu adalah imam dari negeri Kuntu, imam kerajaan lama dulu. Yang sekarang juga dipertahankan itu. Dan itu tetap dipertahankan. Jadi ada salah satu suku di Kuntu itu yang mempertahankan Imam Jalaluddin. Nah itu. Jadi dari kakeknya turun ke cucunya sekarang ada di Pekanbaru gitu. Jadi itu menandakan inilah dulu ulama yang mempertahankan sistem itu, Pak. Dan menurut sejarahnya, setelah sistem ini bertahan di Kuntu, maka dalam adat kan tidak ada sistem nama khalifah itu kan. Tidak ada. Jadi nenek mama sebagai pembesar negeri Kuntu itu, Datuk Bandaro, Khalifah Kuntu itu, Datuk Bandaro itu kan dalam adat cuma antau di tuik je undang, nagoi di huni je pisoko, kampung di lambuk je lembaga. Artinya rantau itu seperintah raja, luak itu seperintah penghulu, negeri seperintah orang besar, negeri kampung seperintah orang tua. Jadi penguasa luak di Kuntu kan sebuah luak, apa? Sebuah wilayah seperti sekarang provinsi gitu kan. Penghulu adat penguasa provinsi itu diberi gelar khalifah. Jadi sehingga Datuk Bendaharo Khalifah Kuntu. Gitu. Artinya ajaran Islam memberikan kesan bahwa seorang datuk itu pada dasarnya dia membawa nilai-nilai mimapil ardi khalifah. Jadi khalifah tua, khalifah yang pertama sekali ditanam oleh para ulama di Kampar Kiri itu ya Datuk Bandaro ini sebagai Khalifah Kuntu. Ini kalau di Kuntu itu Bandaro, kalau di Ludai apa namanya? Di Ludai nama awalnya dulu Datuk Rajo Penghulu, Pak. Datuk Sai Penghulu. Kalau di Domo di Kuntu itu kan dari Pesukuan Domo itu. Kalau di Ludai itu awalnya dari Pesukuan Pitopang, Pak. Jadi sistem ini sistem Islam yang didakwahkan ini diterima oleh luak-luak yang lain, diterima oleh luak Sebayang Kanan atau luak Bio Kuntu, diterima oleh luak Sebayang Kiri atau luak Sebayang luak Songgan. Dan yang terakhir sekali menerima dakwah Islam itu kan luak Ujung Bukit. Ujung Bukit. Yang Ujung Bukit itu yang Pulau Penceng atau yang di ini? Luak Ujung Bukit itu terdiri dari 3 kota, Pak. 3 kota ya. Pasiamo yang di Gema sekarang. Kemudian negeri dulunya Tanjung Belit. Yang ketiga namanya negeri Ujung Bukit. Negeri Ujung Bukit itu yang sekarang berpindah menjadi Pulau Pencong. Pulau Pencong. Jadi Khalifah itu di Ujung Bukit. Gitu. Jadi 3 kota di Ujung Bukit, 6 kota di Sebayang Kiri, 3 kota di Sebayang Kanan. Tapi kalau di Kuntu itu memang dulu 3 kota juga. 3 kota juga. Memang cakupan kenegerian Kuntu waktu itu saya ingat itu ada Padang Sawah, Domo, ada Domo, dan ada
Kampung Tengah ya. Kampung Tengah ya. Kampung Tengah yang masing-masing itu sudah dimekarkan Ya. di beberapa desa. Jadi kalau di Ludai itu ada persukuan, pucuk luaknya itu dulu pucuk adat Kuntu itu namanya Datuk Raja Penghulu, Pak. Dari persukuan Petopang. Di Khalifah adat pertama itu Datuk Raja Penghulu, moyang saya. Di Ludai itu Ludai. Sebelum berdiri kerajaan Gunung Sailan, Khalifah untuk sembahyang kanan itu Luak Bio itu adalah Datuk Raja Penghulu. Jadi kalau sekarang tuh sebutan nama itu masih dipertahankan? Tidak, pada masa kerajaan Gunung Sailan pada abad ke-17, Khalifah-Khalifah ini kan sudah bersepakat dia, Datuk Godang, Khalifah Songgan, Datuk Bandaharo, Khalifah Ujung Bukit. Kemudian pada masa kerajaan Gunung Sailan itu, Subayang yang terdiri dari 4 khalifah ini, pucuk-pucuk luak itu diberi gelar khalifah semua. Kemudian raja itu kan tidak tinggal di luak di Subayang, tapi tinggal di Gunung Sailan kan. Gunung Sailan itu terletak di kampar kirinya di Sungai Indo. Nah, di kampar kiri ini tidak ada khalifah awalnya, Pak. Yang ada itu hanyalah Datuk Singo Raja di Bandiang, Datuk Senjayo di Bentulik. Lalu ada seorang penasihat raja yang dari Pagaruyung itu, Datuk Suri Dirajo namanya, gelarnya, nama aslinya Datuk Intan di Langit. Dia adalah penasihat raja, anak Raja Pagaruyung itu diutus ke kampar kiri diiringi oleh 2 pembesar. Pertama Datuk Suri Dirajo, nama aslinya Datuk Intan di Langit. Dia adalah penasihat raja. Kemudian juga diiringi oleh pamannya atau mamaknya, namanya Datuk Padukutuan. Sekarang Datuk Padukutuan ini menjadi Datuk Godang di Gunung Sailan. Datuk Intan di Langit ini Datuk Suri Dirajo, inilah yang diangkat menjadi Datuk Besar Khalifah Luak Kampar Kiri, berkedudukan di Gunung Sailan. Maka lahir Khalifah kelima. Sehingga jadi Khalifah yang terakhir dia lahir itu justru Khalifah yang dibentuk oleh raja sendiri. Raja sendiri. Sedangkan yang keempat yang 4 asal sebetulnya itu letaknya di Subayang. Di Subayang. Dan itu berasal dari Kuntu lama. Dari Kuntu. Gitu. Sekarang Kuntu juga sudah mekar. Kuntu, ada Kuntu Darussalam di seberangnya. Jadi kembali kita ke Ludai lagi ya. Ludai itu sekarang ada berapa suku? Ludai itu awalnya dulu 3 suku, Pak. Sampai datang rombongan anak Raja Pagaruyung dari negeri Talawi. Rombongan anak Raja Pagaruyung ini sekitar abad ke-17. Karena Gunung Sailan itu berdiri pertengahan abad ke-16. Jadi dia dipimpin oleh Datuk Penghulu Rantau namanya. Bersama dia itu ikut putri Raja Pagaruyung namanya Putih Bijo. Rombongan besar ini turun dari negeri Talawi melalui Batang Bio sampai ke negeri Ludai. Di negeri Ludai dihentikan rombongan itu oleh moyang saya, Datuk Raja Penghulu, menanyakan siapa dan mau kemana. Dan mereka menjawab mereka itu keturunan Raja Pagaruyung hendak ke Gunung Sailan, ke negeri saudaranya. Karena di Ludai itu penduduknya masih sedikit, masih terdiri 3 suku, maka dimintalah oleh moyang saya itu, oleh Datuk Raja Penghulu untuk tinggal saja di negeri Ludai beserta rombongan. Cuma rombongan itu mengajukan 2 syarat untuk mau tinggal. Pertama, mereka harus diberi tanah tempat tinggal di Kapalokoto, di hulu sungai. Kemudian yang kedua, mereka meminta untuk dijadikan raja di Luak Bio. Artinya gelar khalifah itu harus diserahkan kepada mereka. Pada awal kedua syarat itu ditolak, sehingga mereka terus menghilir sampai di suatu tempat itu perahu rombongan itu terbalik. Terbalik. Dari situ Datuk Raja Penghulu itu beranggapan bahwa rombongan ini memang ditakdirkan untuk tinggal di Batang Bio. Gitu. Akhirnya dijemput lagi, kemudian di situ syarat yang diajukan tadi disetujui. Maka rombongan itulah nanti yang menjadi suku keempat di Ludai, Datuk suku Malayu Palokoto. Semenjak itulah jabatan Khalifah Luak Bio itu diserahkan kepada keturunan Putih Bijo itu, Pak. Sekarang Khalifah Ludai itu gelarnya Datuk Maharaja Besar Khalifah Ludai dari suku Melayu. Datuk Maharaja Khalifah Ludai. Itu gelar Khalifah yang diberikan oleh jadi kalau itu yang memberikannya adalah kaum Petopang kepada kaum Melayu.
Kalau yang di Gunung Selan, raja sendiri yang membentuk khalifah kelima. Datuk Besar Khalifah Pan Kampar Kiri. Jadi kalau sampai sekarang khalifah yang ada di Ludai itu apakah berlaku sistem masih berlaku gabung Tumbuh di Mato itu? Masih ya. Karena khalifah itu di Kampar Kiri itu sama dengan adat kita diletakkan di Soko. Botong tumbuh di Mato, Pasak tumbuh di Mani. Semua khalifah adat di Rantau Kampar Kiri itu letaknya di situ, Pak. Selagi masih ada satu keturunan dari itu, maka dialah yang berhak. Masih tinggal di Ludai misalnya, dia masih keturunan Putih Bijo, rumah dalam dari persukuan Melayu Palokoto itu, maka dialah yang berhak menjadi khalifah. Asalkan dua perjanjian tadi masih mereka tepati. Pertama, mereka masih tinggal di Ludai semuanya, masih ada yang tersisa, maka selagi suku Melayu Palokoto itu masih ada suku yang tinggal di Ludai, selagi itu pula mereka berhak untuk tinggal, untuk memegang gelar mewarisi. Tapi kalau semua sudah meninggalkan wilayah Negeri Ludai, maka otomatis hak itu kembali kepada keturunan Datuk Raja Pengulu dari suku Topang. Jadi kalau selama ini sudah adakah misalnya dari keturunan itu yang perempuan yang memegang amanah sebagai khalifah itu? Tidak ada. Belum ya? Belum. Karena tetap laki-laki ya? Tetap laki-laki. Karena dalam adat kita pemimpin itu laki-laki. Ar-rijal qawwamna 'alan nisa. Maka yang jadi pemimpin di dalam ajaran Islam adalah laki-laki. Cuma sokonya saja yang perempuan. Itu kita lihat bahwa sisi internalisasi sistem Islam itu memang sangat kuat di Rantau Kampar Kiri. Adat bersandi agama itu. Itu jarak antara Ludai dengan Songgan sekarang berapa kilo tuh? Kalau dia Hulu Sebayang itu bercabang dua. Satu yang ke kanan, ke Ludai, jaraknya sekitar 30 kilo. 30 kilo ya? Hanya di dalam dipisahkan oleh alur sungai itu. Songgan itu. Cuma Luak Bio ini arahnya ke arah Pangkalan Kapas. Kalau Luak Songgan ini arahnya memang ke Pangkalan Serai. Kedua sungai itu sama-sama, satu ke Tanah Datar, satu lagi perbatasan antara Tanah Datar dengan Luak Agam. Kalau di Songgan sekarang itu seperti apa bentuk atau katakanlah kiprahnya khalifah di sana? Kalau dalam adat fungsi khalifah itu kan sudah dibagi-bagi dari dulu, Pak. Dalam tombok adat Kerajaan Gunung Selan, tombok adat istiadat Kampar Kiri yang ditulis oleh Tengku Haji Ibrahim, Tengku Abdul Jalil yang di Pertuan Besar 3, itu kalau khalifah kuntu itu khalifah adat. Maka tonggol ataupun namanya tongge dalam bahasa kita berwarna hitam. Kalau khalifah ujung bukit itu dia memegang urusan sara, hukum Islam. Maka tonggolnya berwarna putih abu-abu. Jadi urusannya urusan sara di kerapatan besar adat Rantau Kampar Kiri. Kalau yang di Songgan ini? Di Songgan ini dia tonggolnya merah atau siar dalam bahasa kitanya, itu dia mengurusi urusan militer, Pak. Militer dan hukum. Khusus lagi hukum pidana, Pak. Kemudian untuk Ludai itu tonggolnya tonggol warna kuning, Pak. Warna kuning. Itu simbol raja, Pak. Simbol raja. Karena memang yang jadi khalifah sekarang itu adalah keturunan dari Raja Pagaruyung. Oh begitu ya? Beradik kakak dengan Raja Gunung Selan. Hanya saja dia perempuan Putih Bijo kan? Putih Bijo. Sementara yang di Gunung Selan itu yang di Pertuan Bujang laki-laki. Cuma beradik satu ayah berbeda ibu. Nah, ada juga yang menyebut bahwa Datuk Bandaro yang ada di Kuntu, Khalifah adat itu memang dia adalah khalifah adat, tapi juga katanya sebagai menlu dia ya, sebagai menteri luar negeri. Apa memang seperti itu? Kalau dalam khalifah adat ini adalah urusan adat, Pak, di dalam negeri. Artinya kalau dalam kalau urusan masalah orang Bentelu itu adalah Datuk Besar Khalifah Gunung Selan. Gunung Selan ya. Seluruh orang-orang datang, orang-orang yang tidak bersuku misalnya, yang datang dari luar Kampar Kiri ke Kampar Kiri, itu sebelum dia masuk suku mamaknya itu Datuk Besar Khalifah Kampar Kiri. Cuma dalam catatan Belanda,
apapun persoalan yang terjadi di rantau Kampar Kiri, raja itu selalu berkonsultasi dengan dua orang khalifah, Pak. Yang disebut oleh Belanda dua orang pangeran. Satu Datuk Bandaro Khalifah Guntur, satu lagi Datuk Raja Besar Khalifah Ludai. Itu dah tempat konsultasinya raja. Sampai hari ini memang seperti itu. Sampai hari ini seharusnya seperti itu. Seharusnya ya. Kok begini? Karena adat itu kan dan dia pemegang simbol hitam kan. Pucuk adat kan di rantau Kampar Kiri. Karena memang ada juga fakta katanya orang datang dari luar. Nah, itu mesti dia, kalau istilah yang dipakai oleh orang dulu itu kan kalau merantau itu induk semang cari dahulu gitu kan. Mandi di hilir-hilir berkata di bawah-bawah. Kalau merantau induk semang cari. Kalau induk semang sudah dikuntu itu kan memang mamanya atau sukunya. Jadi ada juga fakta katanya tidak ada lagi konsultasi itu. Tak ada laporan ke dua khalifah itu. Langsung saja ke suku. Kalau suku itu oke menerima, itu terimalah dia sebagai dunsanakan. Apa memang seperti itu kejadian sekarang? Sekarang itu karena adat yang adat rantau itu yang memang sudah longgar, Pak, ya. Yang ada itu adalah adat negeri. Padahal sebelum orang itu masuk suku, maka yang memegangnya itu kan itu sebut dengan kemenakan kuning dek kuning lemak dek santan. Orang luar, maka yang memegang itu pucuk rantau dulu. Kalau di Gunung Sailan itu Datuk Besar dulu. Kalau di kan ada kita tuh semua luar itu punya andiko dua sekato. Pucuk negeri, pucuk rantau. Kalau dilipat kain, kalau ada orang luar nggak punya suku meninggal, maka dibawa ke kuburan petopang ulak namanya, karena itu urusan rantau, urusan dia. Kemenakan rantau tuh. Kecuali kita yang asli Kampar Kiri dari nek moyang yang sudah bersuku, tentu di Gunung Sailan pun seperti itu. Dua orang pembesar raja itu, Datuk Besar Khalifah Kampar Kiri adalah urusan orang rantau, sementara seluruh yang bersuku di Kampar Kiri ini kemenakan Datuk Godang di Gunung Sailan. Gitu. Jadi istilahnya Datuk Khalifah Besar dan Godang itu beda ya? Beda ya? Besar itu keluar, Pak. Keluar ya. Kalau Godang itu ke dalam. Maka di Gunung Sailan pun raja itu ditemani dua orang datuk. Buat tinggal di Datuk Besar, amanat tinggal di Datuk Godang. Gonggam pocik kompek suku, suluh bendang kalipanan bompek di Budiak, pakaian Datuk nan salapan di Gunung Sailan. Begitu aturannya, Pak, dalam Tombo. Jadi besarnya fungsi khalifah itu, terutama di Kuntu lah, Khalifah Datuk Bandaro ya. Datuk Bandaro Khalifah. Yang itu membawai masalah adat. Adat masalah tahun. Nah, bagaimana sebetulnya semestinya ya agar fungsi khalifah hal itu disesuaikan kembali. Ya betul. Ya kan dengan fungsi mereka. Memang kuncinya di kerapatan besar. Yang ada di Gunung Sailan ya, Pak ya. Kerapatan. Kalau bahkan di dalam adat, dalam 5 tangga kerapatan itu, kerapatan Soko Limbago ada di sebuah rumah antara Simondo dengan Tunganai. Kerapatan kampung ada dalam sebuah suku, baik antara Tua Sulu dengan para nenek mama. Kerapatan negeri antara suku-suku yang ada di dalam sebuah negeri. Kemudian kerapatan luak yang tadi dipimpin oleh khalifah. Cuma ada kekhususan yang keempat nih, Pak, kerapatan andiko. Ada pula sebayang tuh khusus dia punya kerapatan. Karena ini adalah wilayah khusus yang memang dari awalnya kekhalifahan yang 4 itu sudah ada. Maka persoalan-persoalan yang terjadi di luak sebayang, mulai dari Kuntu sampai yang 3 di Mudi itu, Subayang punya mekanisme sendiri yang menyelesaikan. Tidak harus ke Gunung Sailan. Kalau tidak putus oleh kerapatan Khalifah dan Bompek, Andiko, baru dibawa melalui Subayang bergurung hilir ke Gunung Sailan. Kerapatan besar. Jadi kerapatan Andiko, kerapatan para Khalifah ini sangat besar apanya. Jadi kalau kita lihat ya, Khalifah adat lah, misalkan Khalifah adat itu kan, dia harus membuat semacam ketentuan-ketentuan bagi masyarakat adat. Kalau nanti misalnya ada pelanggaran-pelanggaran adat, nah misalnya dulu itu umpamanya ada orang yang nikah satu suku, itu ada sanksinya. Ada sanksinya. Nah, sekarang apakah di Kampar Kiri itu masih berlaku yang seperti itu? Kalau sanksi sosial masih, Pak. Tetap terjadi pengucilan, Pak ya. Pengucilan secara sistem sosial. Di latan dan di bukit yang tak bangin, di luar yang tak basarok.
tidak dibawa dalam kegiatan adat. Hanya itu lagi bisa aja, Pak. Kalau dulu kan lontong pasaan jatiang. Karena khalifah, nenek mama, raja masih berkuasa. Artinya kalau mereka tidak mentaati sistem sosial itu, ya keluar dari rantau kembar kiri. Kalau tidak, jarak sumbang, Pak. Dibunuh kan? Ya memang jadi aib lah, kalau dulu tuh kan, kalau ada orang sesuku tuh menikah, ya sebetulnya ada masalah kalau segi agama kan, tapi adat ini. Ya kita lihat bahwa sesuku yang dimaksud itu kan memang dia satu perut dan satu rumah, Pak. Artinya para ulama dulu tuh melihat hukum syariat itu, kalau kita kan punya tradisi, Pak. Semua adik-adik kita yang perempuan, mau dia 10, mau dia 7, mau dia 5, dia pasti tidak boleh keluar dari rumah orang tuanya. Maka di rumah itu kalau 5 anak perempuannya, 5 lah kamarnya. Dan 5 pula semondo yang masuk ke rumah itu. Kalau yang laki-laki ke rumah istrinya. Dari situ masing-masing anak ini kan berarti anak bapaknya memang berbeda-beda. Tetapi mereka tinggal satu rumah godang antara sepupuan-sepupuan. Akhirnya yang terjadi mereka saling susu menyusui. Memang tidak bersaudara secara nasab, tetapi mereka bersaudara susuan. Secara hukum syariat itu kan juga dilarang. Mungkin dari situ lahirnya larangan hukum kawin sesuku itu karena persoalan saudara sesusuan yang kita tidak tahu berapa kali mereka saling susu menyusui di situ. Seperti saya dengan sepupu saya, saudara sesusuan. Sebab kultur masyarakat adatnya memang seperti itulah pola pengelompokan dulu. Sehingga ulama membuat 2 kategori larangan perkawinan. Pertama, larangan kawin sumbang. Ayat tadi sebut tidak boleh sesuku itu. Yang kedua, kawin salah. Kawin salah berarti kawin yang muhrim, melanggar syariat. Itu memang batal kan, Pak? Tapi kalau hukum kawin sasuku ini, kalau betul-betul mereka dulu saudara sesusuan dan tinggal dalam sebuah rumah godang, tentu juga itu kan saudara yang memang. Jadi itu memang ijtihad ulama, Pak. Artinya itu sifatnya takzir yang dibuat oleh ulama bahwa dengan pola sosial seperti ini kita melarang terjadinya perkawinan sesuku itu karena saling susu menyusui pada zaman dahulu. Kalau dulu itu kan sanksinya 1 ekor kerbau. Sekarang kan tidak lagi ya. Kalau dia tengok apanya, Pak. Kalau memang dia itu satu nenek, itu memang betul-betul dia satu rumah, itu memang nggak bisa sanksinya hanya diusir aja, Pak. Tapi kalau dia memang masih jauh, itu dia tetap tidak utang dibayar, piutang diterima itu hanya untuk yang memang bisa pindah suku, Pak. Karena nanti kalau mereka sesuku, memang dari keturunan rumah yang sama, dan mereka masih tetap tinggal di kampung itu, nggak bisa dibawa adat, Pak. Dia duduk di mana? Duduk Tunganai atau duduk Subondo gitu. Dibilang Tunganai. Subondo dibilang Tunganai. Maka yang paling dulu hukumannya setiap yang terjadi sumbang seperti itu diusir. Dan kalau mereka pindah ke negeri lain, mereka kan bisa masuk suku berbeda dengan istrinya. Bisa. Dan enggak gitu. Itu aja, Pak, jalan karena sistem sosial yang sudah beratus-ratus tahun gitu, Pak. Jadi saudara Ismet, sekarang kita lihat bagaimana link atau lintas organisasi lah ya. Misalnya seperti Kerajaan Gunung Sailan tuh seperti apa sekarang tuh mereka bisa melakukan kolaborasi atau membentuk semacam komunitas kerajaan, kan? Demikian juga dengan khalifah-khalifah yang ada. Apakah mereka tuh pernah melakukan kontak dengan daerah lain dalam konteks mempertahankan adat atau juga mempertahankan sistem lama yang mungkin itu merupakan suatu aset yang perlu dilestarikan? Kalau setahu saya semenjak boleh bergabung dengan kerapatan besar adat di Gunung Sailan, di Rantau Kampar Kiri. Kalau dulu kan kita kerapatan adat itu LKRKK namanya kan, Lembaga Kerapatan Adat Rantau Kampar Kiri. Kalau sekarang karena sudah ada raja, tentu dia sudah ada dihidupkan lagi kerapatan besar adat di Rantau Kampar Kiri yang memang langsung Yang Mulia Sultan Gunung Sailan sebagai apanya gitu. Memang kendalanya macam-macam tadi, Pak. Tapi secara adat itu tuh tetap ada, tinggal lagi
koordinasinya gitu kan. Bagaimana nenek mama para khalifah itu punya semangat nggak dia ba'adat penuh serantau itu lagi. Tapi itu ditopang oleh banyak hal. Ada juga nenek mama sekarang sudah mereka tidak ada raja-raja lagi, kita republik aja. Nah kan ada juga berpaham seperti itu. Sementara itu adalah penghormatan terhadap sejarah kita. Ditambah lagi sekarang ini raja kan juga bukan lagi hanya simbol, Pak. Raja tidak punya power lagi, nggak punya anggaran untuk berkoordinasi dengan para khalifah. Berbeda dengan Pemda, dengan lembaga-lembaga itu, mereka bisa berkoordinasi, punya anggaran. Jadi ini memang betul organisasi swadaya masyarakat jatuhnya. Memang kalau kita ingin menghormati garis keturunan, sejarah, ya kita sendiri yang harus berusaha. Itulah. Jadi seperti yang kita singgung pada pertemuan yang lalu. Andai katalah ada kucuran dana untuk aset kita yang satu ini kerajaan khalifah yang mungkin bisalah ya kita berbuat banyak ya demi kemajuan daerah gitu ya. Khusus rantau Kampar Kiri Kampar Kiri khususnya. Di samping memang ada pemerintahan yang diatur berdasarkan undang-undang nih gitu kan. Tapi kalau memang ini tidak juga diberikan semacam bantuan ya, apakah dalam bentuk adanya perda yang bisa melindungi segala macam, memang ya itulah yang kita hadapi sampai hari ini itu, dilemanya itu. Tapi paling tidak kita masih berbanggalah dengan adanya seperti ini. Sistem kultur sistem kultur seperti ini adanya ya. Tadi saya singgung juga masalah merupakan salah satu keunggulan komparatif dan juga keunggulan kompetitif yang kita miliki di Kampar dan khususnya di Kampar Kiri kekhalifahan itu yang memang insya Allah tidak akan pudar ya. Mudah-mudahan Pak. Tidak akan pudar, tapi memang harapan kita adalah hendaknya itu memang dijaga juga oleh pemerintah. Turut menjaga namanya itu Pak, nilai-nilai adat besondi agama tadi Pak. Artinya jangan sampai alergi lah dengan istilah khalifah itu. Khalifah itu kan artinya kan pengganti ya. Pengganti. Ada juga yang mengartikan khalifah itu pemimpin. Tapi khalifah itu sebetulnya arti aslinya itu adalah penggantinya. Pengganti raja di luar. Khalifah Abu Bakar itu pengganti Nabi. Pengganti Nabi. Kemudian khalifah berikutnya pengganti khalifah yang sudah menduluinya. Jadi tidak usah kita tuh alergi mengenalkan istilah ini. Sudah ada ratusan tahun yang lalu lagi di negeri ini. Dan salah satu simbolnya itu rantau Kampar Kiri. Bukan muncul dari ormas-ormas tertentu sekarang gitu. Jadi kita berharap nanti ada keajaiban ya. Ada keajaiban nanti bahwa kerajaan Gunung Sailan Darussalam ini bangkit karena adanya perhatian daripada para pemerintah atau penguasa kita ya Pak. Terima kasih Saudara Ismet. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini juga bermanfaat dan menambah wawasan bagi para penonton kita. Tentu bagi sanak kemenakan yang ada di rantau Kampar Kiri. Dia tahu bahwa rupanya ini yang khalifah, rupa ini yang nenek mama, ini yang kerajaan itu. Rupanya masih ada sekarang. Walaupun dia sepertinya LSM lah, lembaga swadaya. Dalam sungai itu dia tumbuh lama kan. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat ya Saudara Ismet. Kita tonton demikian bincang-bincang saya dengan Saudara Ismet Esos. Tadi berbicara soal sistem kekhalifahan di rantau Kampar Kiri, khususnya di Kampar Kiri. Subayangnya semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.